Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas praktikum SSD-RB. Di sini kami akan menjelaskan ulang tentang kode yang diajarkan pada praktikum SSD modul ke-6 yaitu teknik resampling. Sebelumnya perkenalkan saya Patricia Landria Diajem Putri. Di sini saya akan pertama kali menjelaskan. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan untuk menginstal package-package apa saja yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama adalah package Ladyverse. Baik, package ini sendiri digunakan untuk menyediakan alat-alat yang konsisten dan mudah digunakan untuk melakukan analisis data. Biasanya menggunakan ggplot untuk visualisasi data, dplyr untuk manipulasi data, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya di sini kami menggunakan package MLR Reverse yang biasanya digunakan untuk mendukung dan mempermudah pemodelan statistik dan juga pembelajaran mesin. Selanjutnya, di sini kami menggunakan package MLR3 Tuning yang biasanya penyedia alat untuk penyetelan pada model pembelajaran mesin. Selanjutnya, kita akan menginstal package Paradox, yang dimana package ini biasanya digunakan untuk menyediakan alat untuk mengeksplorasi, memvisualisasi, dan memahami fitur-fitur data dalam konteks pemodelan statistika ataupun pembelajaran mesin. Selanjutnya di sini kami akan menginstal package KKNN yang biasanya digunakan untuk mengimplementasi algoritma KNN untuk klasifikasi dan juga regresi. Kemudian kami akan menginstal pula paket JJ-PubR yang biasanya digunakan untuk membuat visualisasi yang baik untuk dilihat dan berbasis ggplot2. Yang terakhir di sini saya akan menginstal package Smooth Family, yang dimana biasanya package ini digunakan untuk menyediakan algoritma smooth dan variansinya untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam data. Selanjutnya akan saya run. Baik, setelah itu saya akan memanggil paket-paket yang telah diinstal sebelumnya. Di sini pertama-tama saya akan memanggil paket Tidyverse. Baik, setelah itu saya juga akan memanggil package MLR3verse. Selanjutnya saya akan memanggil library MLR3 Tuning. Dan selanjutnya saya pula akan memanggil library Smooth Family. Baik, setelah ketiga library ini sudah dipanggil, setelah itu saya akan mengimport data yang digunakan dalam praktikum kali ini. Di sini saya akan memanggil data yaitu dataset diabetes yang datanya sendiri saya ambil dengan mengimport data. Di sini saya mengimport dataset dari Excel. Saya browse download diabetes. Ini saya hanya akan copy alamat dari dataset tersebut. Lalu saya cancel. Baik, di sini saya akan memasukkan alamatnya. Setelah itu saya akan menambahkan string as factors dengan true.
Baik, setelah itu saya akan membuat kode yang dimana kode tersebut dapat membuat kolom-kolom yang memiliki data tipe integer berubah menjadi data tipe numerik. Itu dengan menggunakan diabetes. Yang dimana integer berubah menjadi numerik. Baik, selanjutnya dengan menggunakan fungsi GLIMS, di sini saya akan membuat ringkasan tentang struktur data dari objek dataset diabetes yang mencakup jumlah, baris, kolom, nama-nama, dan juga tipe data dari masing-masing kolom. Baik, selanjutnya akan saya run. Baik, dari hasil output yang didapatkan terlihat bahwa jumlah baris yaitu berjumlah 752 dan kolomnya berjumlah 9. Di sini ada kolom pregnancies atau kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, keturunan diabetes, umur, dan juga hasilnya. Baik, sebelumnya selanjutnya di sini saya akan membuat task diabetes yang dimana di sini if string new yang dimana ID-nya diambil atau memberikan nama untuk objek tersebut yaitu bernama diabetes, kemudian backend atau dataset yang digunakan sebagai data latihnya yang untuk dianalisis yaitu menggunakan dataset diabetes. Setelah itu targetnya yaitu variabel target atau variabel yang ingin diprediksi. Kita menggunakan outcome itu dataset yang menunjukkan apakah seseorang tersebut memiliki diabetes ataupun tidak. Selanjutnya di sini ada positif case yang dimana fungsi ini berpacu kepada variabel target atau outcome yang bernilai positif jika seseorang memiliki diabetes. Setelah itu kita masuk ke learner. Learner 1 yaitu RN F. Baik, dalam fungsi ini digunakan untuk membuat objek pembelajaran untuk model klasifikasi regresi logistik menggunakan fungsi LRN dalam kurung dari paket MLR3. Argumen class if.log_rect menentukan jenis model dan dalam hal ini adalah regresi logistik. Selanjutnya akan saya panggil. Baik, dari output yang didapat menunjukkan detail objek pembelajaran telah dibuat. Output tersebut akan mencakup informasi tentang model, parameter, package, prediksi, tipe, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke learner 2 menggunakan fungsi learner lagi plus if.lda predict type
Baik, pada fungsi ini membuat objek pembelajaran untuk model klasifikasi LDA menggunakan fungsi LRN dari paket LR3 yang menentukan jenis model. Baik, di sini saya akan panggil. Baik, pada fungsi ini berencana menggunakan ambang batas probabilitas untuk keputusan klasifikasi. Outputnya itu menampilkan detail objek pembelajaran yang telah dibuat, mencakup model, parameter, package yang digunakan, prediksi types, filter types, dan juga properties. Baik, selanjutnya di sini gunakan memanggil kode MSRTBL. Dari kode ini digunakan untuk mengubah objek MLR underscore measures menjadi sebuah data tabel. Setelah itu, objek dari indeks 1 sampai indeks ke-5 itu ditampilkan, namun hanya dengan menampilkan beberapa kolom saja, yaitu kolom key, label, dan juga tags. Baik, akan saya run. Baik, dari outputnya yaitu indeks pertama dan juga sampai indeks 5 ya, dan juga menampilkan 3 kolom yaitu key, label, dan juga tags type. Selanjutnya di sini saya akan panggil dari indeks pertama sampai indeks ke-5 dan hanya memanggil key, package, predict type, dan juga tags properties. Baik, dari output yang ditampilkan hanya menampilkan indeks 1 sampai indeks ke-5 dengan 4 kolom yaitu key, package, predict type, dan juga tags properties. Selanjutnya saya akan mengonversi set parameter dari pembelajaran regresi logistik menjadi objek data table. As data table learn class if baik, fungsi dari kode ini digunakan untuk fungsi ini dilakukan dengan menggunakan fungsi s.data.table dari paket data.table untuk mengubah objek parameter set menjadi format data.table yang lebih mudah diakses dan juga dikelola. Baik, dari objek data.table yang berisi daftar parameter yang dapat diatur untuk model klasifikasi regresi logistik. Setiap baris dalam objek data.table tersebut akan mewakili satu parameter dengan kolom-kolom yang menyimpan informasi tentang nama, tipe data, nilai default, dan di sini misalkan ada ID dispersion kelasnya yaitu paramuti dengan defaultnya null dan storage type-nya list, dan itu berlaku hingga ke bawah. Selanjutnya di sini saya akan memanggil data as.data.table dari learn class if LDA string param underscore set. Baik, data ini
Fungsi ini berguna untuk mengonversi set parameter dari pembelajaran LDA menjadi objek data.table. Dengan menggunakan fungsi s.data.table untuk mengubah objek parameter set menjadi format data.table yang lebih mudah diakses dan juga dikelola. Baik, dari hasil yang didapat sama seperti sebelumnya, objek dari data.table yang berisi daftar parameter dapat diatur untuk model klasifikasi LDA, yang dimana setiap baris dari objek data.table ini mewakili satu parameter. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan resampling. Yang pertama ada resampling per SMP call out. Sampel box. Baik, fungsi ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja klasifikasi pada data diabetes menggunakan teknik resampling holdout. Model klasifikasi yang telah dibuat atau learner 1 akan dipelajari menggunakan data pelatihan dan kemudian dievaluasi kinerjanya menggunakan data pengujian. Baik, akan saran outputnya di sini menunjukkan bahwa kinerja model klasifikasi menggunakan regresi logistik pada data diabetes memiliki nilai performa agregat sebesar yang info ini 58,833. Baik, selanjutnya saya akan gunakan perpet agregat. Baik, fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai akurasi yang dihasilkan dari resampling yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini dapat dilihat hasilnya adalah 0,7888446 atau senilai 78%. Baik, selanjutnya saya akan lakukan resampling untuk learner yang kedua. Baik, untuk melakukan resampling pada model LDA yang telah dibuat sebelumnya yaitu menggunakan learner 2. Baik, dari yang didapat menunjukkan kinerja model klasifikasi menggunakan LDA memiliki nilai performa agregat sebesar 0,2308 sebesar 73. Baik, selanjutnya saya akan menentukan nilai akurasi pada fungsi yang sebelumnya sudah dilakukan. Baik, hasil akurasi didapatkan 0,7370518 atau sekitar 73%. Baik, selanjutnya di sini
saya akan menggunakan fungsi untuk baik, fungsi ini digunakan untuk melakukan benchmarking atau pembandingan kinerja beberapa model pembelajaran mesin pada data diabetes. Baik, outputnya ini berupa kode objek benchmark result yang berisi hasil evaluasi kinerja model pembelajaran mesin pada data diabetes. Baik, selanjutnya saya akan melakukan untuk melihat nilai akurasi. Baik, dari hasil yang didapatkan, masuk 3 kolom, yaitu tax ID, learn ID, dan juga kasih akurasi dengan diabetes pada klasifikasi reduksi logistik dengan akurasinya yaitu 75%, sedangkan pada Virtuous yaitu memiliki akurasi 66%. Selanjutnya, baik, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan objek benchmark result yang berisi hasil evaluasi kinerja model pembelajaran mesin pada data diabetes. Baik, selanjutnya di sini saya akan juga melakukan untuk melihat akurasi pada fungsi yang telah dibuat sebelumnya. Kolom yang ditampilkan merupakan tax ID, learner ID, dan juga klasifikasi akurasinya. Baik, di sini dapat dilihat bahwa klasifikasi pada diabetes
LDA yaitu 76% dan juga diabetes pada klasifikasi Persuasnya 66%. Baik, sekian dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tria Rizky Nurrahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rizky Nurrahmah dari kelompok 10 Praktikum Statistika Sains Data RB, akan membacakan code dari query sampai ke eksekusi. Baik, yang pertama kita memasukkan koordinat yaitu sdata table mlr underscore sampling. Nah, objek MLR sampling ini berasal dari paket MLR dalam lingkungan R yang tadi sudah kita install, lalu kita panggil library-nya, diubah menjadi format data table menggunakan fungsi sdata.table. Data table ini merupakan struktur data yang efisien dan kuat dalam R. Oke, kita run. Oke, output ini diberikan adalah representasi dari sebuah data table yang berisikan informasi tentang jenis resampling yang digunakan beserta parameter-parameter yang terkait dengannya. Oke, lanjut ke construction. Oke, kita memasukkan resampling sama dengan ls mp hot. Nah, selanjutnya kita print resampling. Nah, di sini kita membangun resampling melalui fungsi rsmp dan secara default holdout metode akan menggunakan 2/3 data sebagai data training dan 1/3 data sebagai data set. Kita dapat mengatur lebih spesifik lagi parameter resolusi ini untuk holdout dengan mengupdate rasionya. Oke, kita run. Nah, output dari ini yaitu objek ini menyediakan informasi tentang penggunaan resampling holdout yang membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian. Dalam kasus ini hanya ada satu iterasi yang dilakukan, objek belum diinisialisasi, yang di install false ini. Nah, itu yang berarti belum digunakan untuk membagi dataset. Parameter yang digunakan untuk rasio ini adalah 0,6667 yang menandakan bahwa sekitar 66,67% data digunakan untuk pelatihan dan 33,33% untuk pengujian. Oke, next kita ke selanjutnya yaitu resampling SMT. Nah, di sini kita update menjadi rasionya 0,8 yang berarti kita mengimplementasikan performa dengan menggunakan single set untuk mendapatkan estimasi kinerja yang lebih andal dengan memanfaatkan semua data yang tersedia. Oke, kita run. Nah, lanjut kita kode yang keempat ya teman-teman. Resampling sama dengan SMT CP.
CV float Nah, di sini secara default dari objek sampling yang dibuat seperti yang ditunjukkan di sini, kita menggunakan false-nya sama dengan 10 ya teman-teman. Oke. Lalu kita ke subbab selanjutnya yaitu instantion atau instansi. Oke, kita masuk ke kodenya ya. Sampling test on pair out rasio sama dengan 0,8 lalu sampling instant test lalu time LDS sama dengan sampling offset 1. Oke. Oke, kita print. Nah, untuk menghasilkan pemisahan uji tren untuk tas ini perlu membuat strategi resampling dengan memanggil metode ini ya teman-teman, resampling.istage. Nah, ini dari objek resampling yang dibangun sebelumnya pada task. Ini bisa memanipulasi partisi tetap dan menyimpan indeks baris untuk set pelatihan dan pengujian yang langsung di objek resampling tersebut. Nah, kita dapat mengakses baris ini melalui metode train set. Nah, ini metode train set dan test dan tes. Nah, oke. Oh, maaf sebelumnya. Oke. Dan outputnya menunjukkan vektor integer dengan panjang 602 ya. 602 setiap elemen dalam vektor ini merupakan bilangan bulat. Kita lanjut ke kode selanjutnya yaitu
Nah, fungsi STR ini digunakan untuk menampilkan struktur objek di lingkungan R. Ketika kita menjalankan STR tes IDS, ini dapat memberikan informasi tentang struktur objek tes IDS. Informasi yang ditampilkan biasanya meliputi objek, panjang, dan lain-lainnya. Ini misalnya tes IDS ini adalah vektor, maka output dari STR ini akan memberikan informasi tentang panjang vektor, jenis data, dan beberapa nilai dari vektor tersebut. Oke, kita run. Nah, di sini kita output ini menunjukkan vektor integer dengan panjang 150. Seperti kata saya tadi, ini akan memberikan informasi tentang panjang vektor, jenis data, dan beberapa nilai dari vektor tersebut. Nah, di sini outputnya yaitu panjang vektornya adalah 150 dengan setiap elemen dalam vektor ini adalah bilangan bulat. Gitu. Oke, lanjut kita ke subbab selanjutnya yaitu eksekusi. Kita masukkan kodenya dulu. Oke, kita run teman-teman. Oh maaf. Resampling impressive resample task diabetes object ini satu not found. Insulin cleaner satu not found. Sebentar. CV for resample task near test diabetes. Oh, typo. Maaf teman-teman, typo. Nah, di sini kode ini bertujuan untuk melakukan resampling dengan metode validasi silang, cross validation atau biasa disebut cross validation menggunakan 4 lipatan fault. Nah,
ini pada suatu objek yang bertugas untuk pembelajaran mesin yang disimpan pada objek tos diabetes. Nah, ini. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran mesin yang disimpan dengan model linear 1, oke. Jadi begitu penjelasannya. Outputnya kita memberikan informasi tentang proses tas pembelajaran yang disebut diabetes. Nah, data yang sudah kita ambil tadi yang mana data diabetes. Proses ini dilakukan dalam konteks resampling dengan metode validasi silang atau cross validation menggunakan model klasifikasi regresi logistik atau classified log underscore regresi. Oke. Secara keseluruhan, output ini memberikan informasi tentang proses aplikasi model pembelajaran mesin pada tugas pembelajaran dalam konteks resampling dengan metode silang atau cross validation, dan ini membantu untuk memantau kemajuan proses dan mengevaluasi kinerja model. Oke, lanjut kita ke kode selanjutnya yaitu print. Nah, di perintah print RR dimaksudkan untuk mencetak hasil resampling yang disimpan dalam objek RR. Namun tanpa melihat output sebelumnya, sulit untuk memberikan analisis yang tepat. Nah, di sini outputnya yaitu kita memberikan hasil dari analisis pemodelan yang dilakukan dari data diabetes tadi menggunakan metode klasifikasi logistik regresi dengan teknik cross validation atau validasi silang. Oke, next code. Oke, as data table, maaf. Nah, di sini as data table RR akan mengonversi menjadi objek data table dengan menggunakan data table. Kita melakukan berbagai operasi manipulasi data seperti pengelompokan, agregasi, pengurutan, dan penggabungan yang cepat. Nah, di sini outputnya pun begitu. Jadi kita mengelompokkan klasifikasi dari regresi logistik. Oke, next code.
Apa dia? ACC. Oke. Kode ini digunakan untuk mengambil skor akurasi dari objek RR dan kemudian menampilkan hanya kolom iteration dan klasifikasi .acc dari hasilnya. Ini memungkinkan untuk mendapatkan pandangan singkat tentang akurasi dari setiap iterasi atau pengulangan model. Output ini memberikan informasi singkat tentang nilai akurasi dari setiap iterasi atau pengulangan model yang disimpan dalam objek RR. Nilai akurasi meningkat dari iterasi ke iterasi menunjukkan peningkatan performa model seiring dengan pengulangan atau iterasi yang dilakukan. Oke, next code. Oke, kita enter. Nah, di sini kita kode ini untuk menghitung agregat atau ringkasan dari nilai akurasi klasifikasi yang disimpan dalam objek RR. Nah, output di sini yaitu kolom 0,760638 ini yang disajikan yang kemungkinan adalah hasil agregat atau ringkasan dari nilai akurasi klasifikasi yang dihitung oleh si objek RR tersebut. Nah, ini menunjukkan nilai akurasi rata-rata dari seluruh nilai akurasi yang ada di dalam objek RR. Oleh karena itu, nilai ini bisa diinterpretasikan sebagai estimasi akurasi rata-rata dari pemodelan yang disimpan dalam objek ini. Tuh. Oke, lanjut kode terakhir. RR. Oke, kita copy dari sini aja kayaknya. Classific.acc koma Nah, di sini dari kode ini kita digunakan untuk menghitung agregat atau ringkasan dari nilai akurasi klasifikasi dengan menggunakan metode rata-rata mikro. Nah, di sini mikro ya teman-teman. Mikro yang dihitung dari objek RR. Metode mikro memberikan gambaran tentang kinerja keseluruhan dari model klasifikasi tanpa mempertimbangkan kelas individu yang berguna terutama dalam konteks pengukuran kinerja klasifikasi multikelas di mana kita ingin memahami memahami seberapa baik model tersebut
dalam memprediksi semua kelas secara keseluruhan. Demikian pula kita bisa meneruskan objek measure ke metode aggregate ini untuk menghitung skor aggregate di semua iterasi resampling. Oke, dan hasilnya segitu 0,707663,83. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Kumika Ruby dengan NIM 122450038 dan di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah teman saya coding dan mulai dari bagian inspeksi. Jadi di sini pertama kita buat dulu variabel RRDT itu untuk membuat data table-nya. Di sini pakai fungsi data table. Pilih data RR-nya, lalu ditampilkan RRDT-nya atau variabelnya, dan di run, lalu muncul tabelnya. Ini ada banyak kolom, ada kolom test, learner, resampling, dan iteration. Ada sekitar 5 kolom, ada prediction juga. Di situ nampilin apa saja yang dilakukan analisisnya. Dan iterasinya itu sampai 4 kali. Baik, lalu selanjutnya kita lanjut ke chunk selanjutnya. Dibuat dulu chunknya. Di sini dipanggil lagi variabel RRDT-nya. Lalu dipilih kolom prediction-nya. Kode ini digunakan untuk menampilkan data table dari kolom iteration itu sendiri. Di sini ada ID-nya itu sampai 19 halaman dan banyak kolom-kolom lainnya seperti kolom truth, respon, probability-nya, dan juga probability lainnya, probability control. Dan ini sangat banyak ditampilkannya, jadi harus dalam bentuk tabel. Barisnya sangat banyak di sini sampai 79, 127 hingga 750 baris. Lalu lanjut selanjutnya. Dibuat chunk baru. Dan di sini menggunakan fungsi dari all.equal itu untuk membandingkan dua buah objek. Ada objek targetnya dan objek current-nya. Untuk mengetahui apakah kedua objek itu kalau dibandingkan itu hampir sama atau identik. Sini kita membandingkan yang RRDT dari prediction dan juga RRDT dari predictions menggunakan S. Dari data RR.
Lalu ditutup congnya. Di sini ada hasilnya itu adalah true, jadi menandakan bahwa kedua objek yang dibandingkan itu, yaitu RDT prediction dan RDT dari predictions, itu lumayan identik. Jadi ditampilkan hasil true. Apabila kedua hasil tidak identik, maka akan ditampilkan hasil false. Lalu lanjut ke chunk selanjutnya, kita buat variabel pred. Dari data RR menggunakan pilih yang prediction. Lalu dipanggil lagi variabel prednya. Lalu muncul di sini tabel khusus untuk variabel dari kolom prediction-nya aja. Baik, lalu lanjut ke selanjutnya itu dari variabel pred tersebut dipilih dari kolom skornya. Lalu menggunakan fungsi MSR, kita buat klasifikasinya. Lalu di sini muncul nilai klasifikasinya itu adalah 0,76 atau 76%, yang sudah termasuk cukup baik bagi analisis dan model tersebut.
Lalu lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu resampling with stratification and grouping.
Baik, di sini ada sedikit typo untuk instantiante-nya. Di sini harusnya instansi, bukan instantiante. Lalu di sini menampilkan tabel per tahunnya untuk klasifikasinya itu pada tahun 2007 ada 110, 2008 ada 114, 2009 ada 120. Baris kedua itu adalah tahunnya dan ketiga itu adalah jumlah sampelnya. Lalu lanjut ke resampling yang kedua. Tinggal di copy paste aja dari table tasknya lalu ditambahkan 1.
Baik, saya Novelia Dinda dengan NIM 122455104 akan melanjutkan barisan kode yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, pada selanjutnya ada ROC analisis yang artinya adalah analisis Receiver Operating Karakteristik yang banyak digunakan untuk mengevaluasi pengklasifikasian biner. Meskipun ada ekstensi untuk pengklasifikasian multikelas, kita akan membahas kasus klasifikasi biner yang jauh lebih mudah di sini. Untuk pengklasifikasian biner yang memprediksi kelas diskrit, kita akan menghitung convolution matrix yang menghitung besaran berikut. TP adalah true positif, yang artinya contoh yang benar-benar positif dan diklasifikasikan benar sebagai positif. True negatif atau TN, contoh yang benar-benar negatif dan diklasifikasikan sebagai negatif. Positif palsu atau FP, false positif, contoh yang sebenarnya negatif, tapi salah diklasifikasikan sebagai positif. Dan negatif palsu atau false negatif, FN, adalah contoh yang sebenarnya positif, tetapi salah diklasifikasikan sebagai negatif. Nah, kita akan melanjutkan beberapa kode yang akan dikerjakan. Pertama-tama, kita akan mengetikkan Ctrl-Alt-I untuk membuat R Markdown baru. Split sebagai partition dengan task diabetes, ya yang ini, terus rasio sebagai 0,8. Lalu kita bisa run untuk menyimpan. Ya. Lalu kemudian kita Ctrl-Alt lagi dengan learner 1 dengan train. Dengan argumen task diabetes, kemudian split train, lalu kita membuat variabel baru pred sebagai learner 1 dengan prediction. Task diabetes. Split test. Baru kita bisa panggil pred confusionnya. Kalau kita run, hasilnya jadi responsnya ada case dan control. Untuk case-case itu yang true positif itu ada 28. 11 case control 11. Control case ada 24 dan 87 ada control negatif. False negatifnya ada 87. Jadi artinya baik, untuk hasil dari output pred dengan confusion ini menandakan bahwa kita mendapatkan nilai-nilai dari confusion matrix yang yakni true positifnya TP ini sebagai 28, true negatifnya 87, untuk false positifnya 11, dan false negatifnya 24. Jadi, kita bisa melanjutkan kode dengan mengetikkan Ctrl-Alt-I dan kita melakukan kode selanjutnya. Jadi, untuk kode selanjutnya adalah MLR 3 measures dengan confusion matrix truth pred truth dengan respons pred respons yang kemudian positif sama dengan task diabetes dengan positif. Lalu kita bisa run kode ini yang menghasilkan ada
confusion matrix yang dibuat dengan kelas yang diprediksi yaitu data pred dengan respon, dan actual class yaitu tes diabetes dengan positif, dengan hasil berbagai metrik yang ada pada tabel ini, yaitu presisi, aktual, dan lainnya. Jadi outputnya itu kita bisa simpulkan informasi tentang tingkat benar dan salah dalam klasifikasi, termasuk true positif 28, true negatif 87, false positifnya 11, dan false negatifnya 24. Dalam output ini, kita bisa melihat nilai-nilai kinerja lainnya seperti precision atau PPF, recall atau TPR, F1 score, dan akurasi. Kata-kata ini berarti precision atau PFF ya ini sebesar 0,7179, recall atau TPR itu sebesar 0,5385, F1 score itu sebesar 0,6154, dan akurasi atau ACC itu sebesar 0,7667. Kata-kata lainnya seperti FDR, FNR, form, FPR, MCC, NPV, dan TNR juga menyediakan informasi tentang kinerja classifier dari perspektif, sensitivitas, dan spesifikitas. Ini adalah komponen penting dalam evaluasi model klasifikasi seperti model pengenalan diabetes dan berguna untuk mengukur kinerja classifier dalam mengklasifikasi instan yang salah. Jadi berdasarkan matriks confusion matrix ini, masalah klasifikasi binar digunakan untuk mengukur kinerja classifier seperti precision, recall, F1 score, dan akurasi. Lalu kita bisa melanjutkan kode selanjutnya yaitu Ctrl Alt T, pred dengan set threshold, belum ketik, pred dengan set threshold dengan 0,99, MLR3 measures itu confusion matrix dengan pred root dengan pred response masih lanjut, kemudian pred tes diabetes dengan positif. Yang kalau kita run akan menghasilkan confusion matrix yang berbeda dari sebelumnya. Jadi ini true positifnya 0 dan true negatif dan false negatifnya 0, true positifnya 52 dan false negatifnya 98. Dengan nilai yang berbeda juga pada bagian aktual kelasnya. Jadi, perintah ini menjabarkan confusion matrix yang dibuat dengan kelas yang diprediksi yaitu data pred dengan respon aktual kelas yaitu data tes diabetes dengan positif yang mendapatkan nilai kesalahan 0,99% dengan hasil seperti berikut. Kemudian kita bisa melanjutkan kodenya, Ctrl Alt I lagi. Itu pred set threshold threshold 0,01 dengan MLR measurement confusion matrix dengan pred root pred response
dan task diabetes positif. Jadi kalau kita run, berbeda lagi dengan hasil yang tadi kita buat dengan nilai kesalahan 0,99 dengan kesalahan 0,01. Jadi perintah ini menjabarkan confusion matrix yang dibuat dengan kelas yang diprediksi yaitu data pred dengan respon dan actual class yaitu task diabetes dengan positif yang mendapatkan nilai kesalahan 0,01% dengan hasil berbagai metrik yang ada seperti presisi, aktual, dan lainnya. Jadi, true positif dalam kesalahan 0,01 ini itu hasilnya 52 dan false positifnya 97. Ini true negatifnya 0 dan false negatifnya 1. Untuk dalam output ini kita bisa melihat kinerja lainnya seperti precision, recall, F1 score, dan akurasi. Jadi, precision atau PPF itu kita mendapatkan nilai 0,3490, sedangkan dalam kesalahan 0,99 nilai PPV-nya 0 atau none, yang artinya nggak ada nilainya. Terus untuk recall atau TPR, ini kita mendapatkan nilai 1,000, sedangkan pada 0,99 kita mendapatkan nilai 0 pada recall. Kemudian, untuk F1 score pada recall, F1 score pada kesalahan 0,01, itu kita mendapatkan nilai 0,5174, sedangkan pada kesalahan 0,99 kita mendapatkan nilai NaN. Lalu tingkat akurasinya, akurasi pada nilai kesalahan 0,01 itu kita mendapatkan 0,3533, sedangkan untuk kesalahan 0,99 kita mendapatkan nilai akurasi 0,6533. Lalu kita bisa melanjutkan untuk error check curve. Baik, untuk kode selanjutnya ada pada error check curve. Di sini kita akan membuat variabel threshold dengan sort, pred, dengan probe yang bernilai 1. Dengan erosi vokal, erosi false, dengan data table, binless, lapply, threshold, kemudian function yang berisikan T, yang kemudian kita bisa lanjutkan dengan kurung kurawa yang berisikan pred dengan set, kemudian set threshold, lalu yang berisikan argumen T dengan data frame, threshold sebagai T, kemudian FPR atau false positive pred yang memiliki nilai pred dengan score, prediction dengan score, MSR, plus save.fpr yang kemudian kita lanjutkan dengan TPR atau true positive pred sama pred score MSR plus save
dot, yang bedain cuma FPR sama TPR-nya aja. Habis itu kita bisa run. Kurang koma. Ini menyimpan variabel Roche false. Lalu kita bisa Ctrl Alt I lagi untuk menampilkannya head Roche false. Jadi untuk pada data ini, kode berikut menghasilkan output Roche atau Receiver Operating Characteristic untuk model klasifikasi binar. Output ini akan menyediakan informasi singkat tentang false positive rate atau FPR dan true positive rate atau TPR dengan rangkaian threshold yang diatur. Jadi hasil evaluasi kinerja model klasifikasi binar ini dengan metode ROC menggambarkan hubungan antara sensitivitas dengan satu spesifikitas. Dalam penelitian, kurva ROC banyak digunakan untuk menggambarkan keakuratan diagnostik dengan menentukan nilai cutoff yang optimal. Output ini menyediakan informasi tentang tingkat false positive rate atau FPR dan true positive rate atau TPR untuk setiap threshold yang diatur dengan menghasilkan tabel berikut yang menunjukkan berapa nilai FPR dan TPR-nya. Nilai area under the curve atau AUC yang menunjukkan kinerja global model klasifikasi adalah 1 dan nilai AUC lebih tinggi daripada kinerja model yang lebih baik. Jadi untuk analisis dari kode berikut, ukuran kinerja dapat diturunkan dari kurva ROC adalah area di bawah kurva dengan AUC atau area under the curve. Semakin tinggi nilai AUC, semakin baik kinerjanya, sedangkan pengklasifikasian acak akan menghasilkan AUC sebesar 0,5 AUC, yang dapat diartikan sebagai probabilitas bahwa instans positif yang dipilih secara acak akan diberi peringkat lebih tinggi, dalam artian mendapatkan probabilitas yang diprediksi lebih tinggi untuk menjadi kelas positif oleh model klasifikasi daripada instans negatif yang dipilih secara acak. Baik, selanjutnya saya Marleta Cornelia Leander akan menjelaskan kode untuk teknik resampling sampai terakhir yaitu LDA. Yang pertama kita ketikkan dulu standardize. Lalu ini jika kita menggunakan depth size sama dengan 1, jumlah amatan kelas minoritas. Nah, itu bertambah sebanyak 1. Jadi jumlah amatan awal plus jumlah 1 dikali jumlah amatan awal plus jumlah amatan awal. Kalau kita ketikkan kodenya lagi dengan depth size sama dengan 1, standardize dengan mengambil data dari train, kita run. Nah, ini adalah outputnya. Nah, untuk standardize PO scale ini maksudnya adalah untuk membuat suatu fungsi untuk menstandarisasi data yang nantinya akan diterapkan pada data. Lalu untuk smooth ini adalah untuk menggunakan metode smooth untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam data. Jadi output dari kode ini itu akan menunjukkan struktur dataset diabetes yang sudah kita input setelah diterapkan transformer standardize ini. Hal ini akan menampilkan informasi tentang jumlah baris dan kolom serta beberapa contoh data.
Lanjut kita ke baris kode selanjutnya, yaitu smooth range. Saya keluaran. Nah, ini adalah outputnya. Nah, kode ini digunakan untuk melihat distribusi kelas setelah penerapan teknik smooth, teknik yang di atas tadi, pada dataset diabetes. Hal ini akan membantu kita untuk memastikan bahwa setelah proses smooth, dataset memiliki distribusi kelas yang seimbang atau mendekati seimbang. Jadi di sini belum seimbang. Oke, kita lanjut. Kelasnya belum seimbang. Sekarang kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu regresi logistik atau reglog dengan graph lunar. Oke, dari reglog ini, baris kode ini berguna untuk menginisialisasi sebuah model pembelajaran mesin untuk regresi logistik, menggunakan teknik smooth untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Dengan memanfaatkan pipa praproses yang telah kita definisikan sebelumnya, dan model klasifikasi logistik. Output tersebut memberikan informasi tentang model pembelajaran mesin yang telah kita buat dengan model graph learner. Model ini menggunakan praproses standar termasuk standarisasi fitur untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Selanjutnya kita masuk ke dalam linear discriminant analysis atau LDA. Oke. Lalu untuk kode tersebut melakukan inisialisasi sebuah model pembelajaran mesin untuk LDA menggunakan teknik smooth untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Nah, output tersebut memberikan informasi yang sama seperti sebelumnya, hanya bedanya output ini memberikan informasi tentang tipe data yang diharapkan untuk fitur dan variabel target serta tipe prediksi yang digunakan oleh model. Terakhir, beberapa properti model seperti kemampuan untuk menghitung probabilitas dan respon model, serta jenis fitur yang diharapkan juga disajikan. Hal ini memberikan ringkasan yang lengkap tentang model yang telah dibuat dan konfigurasinya. Baik, kita masuk ke dalam interpretasi model. Yang pertama, interpretasi model dari regresi logistik. Baik, output tersebut adalah hasil dari pemodelan regresi logistik terhadap dataset diabetes. Pada pemodelan ini, variabel respon adalah kemungkinan pasien memiliki diabetes atau tidak. Output menampilkan estimasi koefisien untuk setiap variabel prediktor bersama dengan standar error, z-value, dan p-value yang mengindikasikan signifikansi statistik dari masing-masing koefisien. Selain itu, informasi tentang deviance dan AIC juga disediakan untuk mengevaluasi kualitas pemodelan dengan nilai deviance yang lebih rendah dan AIC yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan model yang lebih baik. Selanjutnya adalah kode boom. Nah, fungsi summary ini kita juga bisa menggunakan fungsi tidy dari package boom untuk menampilkan hal yang sama. Tetapi di sini fungsi tidy menampilkan nilai koefisien dan p-value dalam bentuk data frame. Nah, output dari kode tersebut menyajikan koefisien regresi logistik bersama dengan informasi tambahan seperti estimasi standar error, statistik P dan p-value. Hal ini membantu kita dalam analisis interpretatif yang lebih simetris terhadap model regresi logistik. Selanjutnya adalah kita mengambil lagi.
Nah, output dari kode tersebut memberikan nilai odds rasio untuk setiap variabel prediktor yang dapat digunakan untuk memahami pengaruh relatif dari masing-masing variabel terhadap kemungkinan pasien memiliki diabetes. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menampilkan informasi tambahan tentang model. Nah, di sini ada menampilkan informasi dan untuk merangkum statistik model regresi logistik. Outputnya adalah sebuah tampilan untuk memberi ringkasan statistik dari hasil regresi logistik. Hal ini termasuk informasi tambahan seperti deviance, AIC, dan BIC yang memberikan gambaran singkat tentang kualitas dan kesesuaian model regresi logistik terhadap data yang kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kode training model untuk keseluruhan data. Nah, di sini outputnya adalah untuk melatih model dengan metode LDA. LDA yang maksud sini adalah nama model yang dibuat untuk mewakili model LDA. Nah, selanjutnya COEF LDA ini adalah mengambil koefisien dari model LDA yang telah dilatih sehingga kita dapat menggunakannya untuk membuat prediksi atau menganalisis model lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke dalam predictive LD. Nah, untuk kode tersebut melakukan prediksi kelas untuk data baru yang disebut diabetes menggunakan model LDA yang telah dilatih sebelumnya. Hasil prediksi disimpan dalam sebuah data frame yang dinamakan plot LD yang berisi skor prediksi dan kelas prediksi untuk setiap observasi. Fungsi glimpse ini dari paket detailier ini digunakan untuk memberikan tampilan ringkas dari struktur data frame tersebut. Selanjutnya adalah plot LD. Nah, untuk plot LD ini berguna untuk menghitung jumlah observasi dalam setiap kelas yang ada di dalam data frame. Nah, hasilnya adalah sebuah tabel yang menunjukkan jumlah observasi untuk setiap kelas dalam data frame tersebut. Gunanya juga untuk menghitung jumlah observasi dalam setiap kelas. Jadi jumlah observasinya adalah 752 dalam setiap kelas. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.